Jadi sebelum wawancara, kami dari SMK Kusuma Tahun 2, kami kesini dari jurusan usaha dan pariwisata mau tanya-tanya sedikit tentang selama ini Mama punya hasil kerja ini, nanti modal awalnya dari mana, terus tantangan jatuh bangunnya seperti apa. Jadi kami bisa minta waktu sebentar untuk wawancara. Ya, bisa. Baik, dengan Mama siapa? Ya, saya Eti. Saya mulai geluti usaha ini sejak tahun 2018. Itu mau bilang modal awal ya. Modal awal itu 150.000. Modal awal? Iya, karena memang awalnya hanya membuat yang itu saja, yang aksesoris saja. Jadi hanya bikin yang kalung, anting, gelang itu sah. Tidak ada pikiran bahwa mau nanti ada yang banyak ini. Ya, karena waktu itu 150 itu kan saya hanya beli tali juga saya beli meteran. Iya. Hanya beli 1-2 meter dulu untuk tali kalung, terus anting. Antingnya juga saya beli dia punya pengait, terus pengait, terus yang ada di puring itu kan beli yang kan di toko itu ada yang jual yang 5.000, 10.000. Jadi saya beli yang begitu dulu untuk coba awal. Jadi memang terus kain-kain sisa itu kan semua memang dari kain sisa. Saya tidak beli kain sisa. Jadi saya biasa ke penjahit, kain-kain yang mereka sudah tidak pakai saya minta, saya coba buat. Memang awalnya saya bilang kalau saya buat ini orang bilang jangan sampai ini orang gila ke apa maunya. Ya itu tantangan, maunya apakah nanti orang bisa beli atau tidak. Tetapi setelah saya coba buat itu satu paket anting, kalung, gelang. Terus saya posting, saya foto saya posting begini, mau. Wih ini bagus nih, ini di mana, harga berapa? Wih mulai dari situ semangat. Ya, jadi itu senang tahun 2018. Jadi saya coba, saya mulai bikin, orang pesan saya buat, saya antar, ada yang belum datang ambil di rumah. Terus mulai dikenal pada waktu itu ada pameran expo di lapangan sini. Terus dari kantor CU mereka dapat 1 stand aja diundang, terus ada dapat 1 stand. Nah, waktu itu yang harus isi stand itu mereka tahu saya, jadi mereka bilang Mbak Eti siap untuk isi stand. Saya mati ini sampai isi barang apa, soalnya 1 stand ini. Tapi ya akhirnya saya isi saja, pokoknya saya ambil orang punya itu, saya pinjam orang punya kain-kain yang waktu itu ada yang bilang kami tidak jual, tapi saya bilang oke, kalau tidak jual saya pajang saja, tidak mungkin orang mau beli. Jadi pokoknya saya bilang begitu, jadi ambil pajang dengan ini. Dan saat waktu yang pameran itu aksesoris ini justru paling laris. Jadi itu selama 3 hari itu saya dapat 800.000. Nah, 800.000 hanya ini aksesoris saja. 800.000 aja saya buat, ternyata juga orang minat ini. Mulai dari situ ya semangat untuk buat terus ini aksesoris. Dan setelah itu ada yang bilang harus ada yang kain, namanya di kelengkapan lain selain aksesoris. Maka sejak itu beli kain 1 lembar, selendang, pokoknya itu. Akhirnya berkembang sampai saat ini. Iya. Jadi modal awal murni dari Mama sendiri? Iya, saya sendiri. Mungkin waktu Mama bangun ini pernah ada yang jatuh bangunnya bagaimana? Mama bisa cerita? Ya memang jatuh bangunnya itu ini samunya yang takut. Apakah nanti bisa orang beli atau tidak? Terus mulai saya mau bilang barang orang tidak beli, jarang beli. Itu hanya waktu COVID-19 itu yang memang waktu itu kan saya kredit di CU, saya kredit tidak banyak, kredit hanya 5 juta untuk menambah barang-barang. Hanya kan saya melihat barang harusnya kita tambah, jadi saya kredit saja di CU, nanti baru setiap bulan mengangsur. Nah setelah saya kredit mulai 2 bulan
3 bulan macet karena itu COVID-19 itu akhirnya kan orang tidak belanja, terus bukan tidak tapi jarang, tidak ada yang datang belanja, terus tidak ada pameran-pameran. Jadi memang waktu itu saya bagaimana untuk itu, tetapi ya saya berjuang walaupun yang beli 1212 tetap saya berjuang untuk harus bayar utang itu, karena ini sudah risiko, namanya risiko usaha, pasti ada saja yang itu, tetapi tidak lama, tidak sampai lama saya sudah kembali bangkit lagi, dan ya dia tetap berjalan baik sampai saat ini. Tapi kalau bilang mau berhenti, tidak. Ya, saya tetap jalan walaupun barang tidak banyak, orang tidak belanja pun. Ya ini kan bukan jual sembako ya, supaya setiap hari orang belanja. Ya tapi kalau dia datang satu kali banyak. Ya. Jadi itulah jatuh bangun memang, karena kadang itu ada yang minta belanja, kadang kita sudah paket, sudah ini semua tidak jadi batal. Nah, itu namanya risiko jatuh bangun kita berwirausaha ya. Seperti itu. Ini semua barang yang di sini murni dari mama, bukan UMKM. Iya. Dan barang ini saya sendiri, bukan UMKM. Hanya karena mereka melihat kita sudah ada barang dan mulai dinas-dinas yang ini mulai datang. Tahun 2019 dari dinas koperasi mereka datang mengajak minta untuk bekerja sama, karena waktu itu kebetulan belum ada bantuan dana toh. Jadi saya bilang oke lah, saya coba bergabung, gabung, tapi itu barang saya sudah ada, ya. Tetapi ya namanya itu saya bergabung kan mau dapat dana ya, kena bantuan hibah lagi, maunya kan bukan kredit atau apa toh. Jadi saya bergabung, saya pergi, dan waktu itu saya dapat bantuan dari pusat. Dari pusat saya dapat 12 juta, dan waktu itu saya pakai beli mesin, terus saya beli lagi kain-kain. Jadi mesin yang dimaksud ini mesin jahit. Oh, mesin jahit. Mesin jahit. Padahal jahit tas. Kalau jahit tas tidak, itu saya punya anak, ada orang yang saya kerja sama. Jadi saya ada mesin jahit itu maksudnya untuk membantu saya bisa mungkin jahit bandana, jahit apanya. Padahal mau bilang saya juga tidak tahu menjahit, hanya memang berani saja nekat untuk belajar supaya mau tahu, karena usaha ini kan menuntut kita untuk harus bisa, walaupun tidak bisa, tetapi harus bisa. Jadi saya beli mesin, pulang juga saya sendiri belajar injak, padahal itu injak nih harus tidak bisa sekali, tetapi berjuang sampai bisa, dan akhirnya macam bandana, macamnya kalau jahit kain apa yang saya harus jahit, saya sudah bisa menjahit pakai mesin. Hanya dengan itu kan saya dapat itu beli mesin dan memperlancar saya. Kalau tidak kan apa yang harus saya pakai mesin, tapi saya jahit tangan karena tidak ada mesin. Dan itu waktu itu saja. Sejak itu sudah tidak ada lagi apa bantuan atau apa. Mungkin mama mau tanya lagi, media-media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Iti Aminay sa Iti Aminay. Yang ini saja, kain-kain tenun, aksesoris, ada tas, ada topi, pokoknya yang ada. Yang kalau tas tali ini saya baru mulai. Itu saya punya mama yang dia coba buat, dia taruh di sini, saya taruh saja.